Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Pramana dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang, offering agama E24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan atau menerangkan mengenai bab 3 yang berjudul Iman, Islam, dan Ihsan sebagai 3 pilar dialektis pembentuk karakter unggul. Pertama-tama saya akan memulai dari pengertian iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman terlebih dahulu. Kata iman dalam bahasa Arab merupakan istilah dari fi'il madli yang berarti amanah, yang berarti percaya atau yakin. Iman juga dapat diartikan dengan percaya atau kepercayaan. Arti yang pertama menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini. Sedang arti yang kedua menunjukkan pada sesuatu yang dipercayai. Yang kedua, pengertian Islam. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata as-salama, yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya yang berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua nabi yang mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Allah tersebut terletak pada syariatnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada saat waktu itu. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan kepada umat manusia. Karena itu agama Islam sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak masa diturunkannya 14 abad yang lalu. Yang ketiga adalah pengertian ihsan. Secara etimologis, kata ihsan berasal dari ashana, yuhsinu, dan ihsanan yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Lanjut, yang kedua merupakan proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Iman terbentuk dari manusia, diawali dari fitrah tauhid atau menyembah Allah yang ditanamkan pada dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan atau sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam ini, Allah kemudian menurunkan hidayah untuk pada orang yang beriman. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah fitrah ilahi. Dalam iman, pembenaran terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam dangkalnya, tebal tipisnya, atau teguh tidaknya iman sangat tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Yang kedua, iman juga bisa terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama. Karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW tidak dapat memberikan hidayah ini pada orang yang dicintainya. Yang ketiga, iman bisa terbentuk secara ikhtiar insani. Iman yang ada dalam diri manusia bersifat tidak tetap, kadang kuat dan kadang lemah. Suatu saat juga akan turun. Dalam kesempatan lain juga naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara untuk meningkatkan iman dan berupaya mempraktikkannya, terutama saat imannya sedang turun. Hal ini agar dirinya mempunyai kesempatan besar meninggalkan dunia dalam keadaan membawa iman atau dalam kondisi husnul khotimah. Ikhtiar insani juga dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ialah menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Yang kedua adalah manusia harus ingat mati. Dan yang ketiga adalah manusia harus berzikir, tafakur, dan tadabbur. Pembahasan yang selanjutnya merupakan hakikat dan manfaat ibadah. Saya mulai dari hakikat ibadah terlebih dahulu. Kadang orang memahami ibadah sebagai aktivitas ritual seperti sholat, berdoa, zakat, puasa, dan haji. Namun, ibadah difahami sedemikian sempit sehingga terbatas hanya dalam bentuk hablum minallah atau hubungan vertikal hamba dengan Allah. Padahal pengertian ibadah yang sebenarnya tidaklah demikian. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi
tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dan bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk ciptaan Allah. Allah menghendaki seluruh hambanya secara terus-menerus sampai datang kematian. Untuk beribadah kepadanya adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan hidup hamba itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, zat yang maha sempurna yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta raya. Yang pertama ialah menjaga keselamatan akidah, terutama terkait dengan kedudukan manusia dan Allah, di mana manusia dalam posisi sebagai hamba yang menyembah Allah dan posisi sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua, menjaga agar hubungan antar manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi. Yang ketiga, mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Sikap etis didasarkan pada paradigma sosial, sedangkan sikap religius didasarkan pada paradigma agama. Yang selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Lazimnya ibadah dipilah menjadi dua macam, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual adalah ibadah yang terangkum di dalam rukun Islam yang meliputi salat, zakat, puasa, haji, dan yang sebagainya. Ibadah sosial adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melaksanakan perintah Allah, seperti berbakti pada orang tua, menghormati orang lain, serta menyantuni fakir-fakir miskin dan berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Ibadah dengan segala ragamnya merupakan bentuk penghambaan diri pada Allah, baik yang secara hablum minallah maupun hablum minanas. Oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara, syarat, dan rukunnya pun telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan kita tidak boleh menambah atau menguranginya sedikit pun. Dalam ibadah khusus ini, para ulama menetapkan kaidah, yaitu semua tidak boleh dilakukan kecuali yang diperintahkan Allah atau dicontohkan oleh Rasulnya. Yang kedua adalah ibadah umum. Ibadah umum adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan baik oleh Al-Quran maupun Sunnah Nabi, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Pada jenis ini juga sering diartikan dengan semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah dan Rasul. Dalam ibadah umum, semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah syarat diterimanya ibadah. Semua ibadah, baik yang khusus maupun yang umum, mempunyai tujuan yang sama. Semua ibadah yang ditujukan kepada Allah tersebut benar dan bernilai sebagai amal ibadah yang diterima olehnya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Syarat yang kedua adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama disebut bid'ah dalalah. Hukum bid'ah adalah sesat dan berdosa. Sekian penjabaran saya mengenai bab 3 ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.